Setan kali tuh, mau ikutan nyanyi. Lu sumpah? Welcome back to our channel. Anak ini pasti bikin repot. Cerita hari ini gimana, Cak? Kali ini kita dapat cerita dari Hanum tentang omnya namanya Om Burhan. Jadi gini ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh Hanum. Katanya kejadian ini dialami langsung sama omnya, namanya Om Burhan. Om Burhan ini berumur 36 tahun saat itu. Ia seorang supir taksi yang selalu narik sampai larut malam. Suatu hari, Om Burhan antar penumpang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Mungkit di daerah Magelang. Karena waktu udah malam, jadi kondisi jalan cukup sepi, sehingga perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit saja. Setelah sampai di tempat tujuan, penumpang itu turun dan memberikan beberapa lembar uang dan tidak lupa mengatakan terima kasih. Saat itu udah jam 9 malam. Karena capek, Om Burhan mutusin buat pulang ke rumahnya dan ngelanjutin nariknya besok pagi. Di tengah perjalanan, ada seorang anak perempuan berdiri di halte, lalu menyetop mobilnya. Wah, ngapain tuh cewek di pinggir jalan malam-malam sendiri? Please, Vi. Dia anak kecil. Iya ya. Om Burhan bingung dan sempat mikir, bakal berhenti dan angkut penumpang itu atau melanjutkan niatnya buat pulang ke rumah ya? Karena kasihan melihat anak perempuan itu di halte sendirian, akhirnya Om Burhan mutusin buat berhentiin mobilnya. Anak perempuan itu bawa tas ransel dan juga sling bag tas ukulele. Dia deketin kaca yang udah dibuka sama Om Burhan. Mau kemana, Dek? Jalan Sultan Agung, Pak, jawab anak itu. Kebetulan banget, itu searah sama jalan pulangnya Om Burhan. Lalu anak itu masuk dan duduk di kursi belakang. Ia menaruh tas dan juga ukulelenya di sampingnya. Sesekali, Om Burhan ngeliat ke arah spion belakang. Anak itu lagi sibuk ngeluarin ukulelenya dari tas. Untuk memecah keheningan, Om Burhan nanya ke anak itu, "Habis dari mana, Dek, malam-malam gini?" "Habis pulang les, Pak," jawabnya sambil tersenyum. Anak itu cantik. Dia memakai dress warna biru dan juga sepatu kets. Rambutnya ia ikat rapi. Melihat anak itu, Om Burhan jadi keinget dengan anaknya yang juga seumuran dengan anak perempuan itu. Anak itu memanggil Om Burhan. "Pak, saya sambil main ukulele nggak apa-apa kan ya?" tanyanya. "Iya nggak apa-apa, Dek, silakan," jawab Om Burhan dengan tersenyum. Di sepanjang jalan, anak itu terus bernyanyi. Tapi, makin lama Om Burhan jadi merinding. Karena lagu yang dinyanyikan berubah menjadi senandung kecil yang sedikit menyeramkan. Setan kali tuh, mau ikutan nyanyi. Lu sumpah? Saat Om Burhan melihat ke arah kaca spion belakang, tiba-tiba mobilnya melindas sesuatu. Dia lindas orang. Om Burhan seketika merem laju mobilnya. Ia mengikuti teriakan panik oleh anak itu. "Pak, ada apa, Pak?" rengek anak itu. "Iya, Dek, maaf ya, sebentar saya cek dulu." Om Burhan turun dari mobilnya, lalu ngecek kolong mobil. Tapi, anehnya, tidak ada apa-apa. Padahal Om Burhan yakin kalau dia merasa seperti melindas sesuatu. Seperti kucing mungkin. Dengan ekspresi bingung,
Dia masuk lagi ke mobilnya dan pakai sabuk pengamannya. "Ada apa, Pak? Bapak nabrak?" tanya anak itu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Enggak kok, Dek. Sepertinya tadi cuma polisi tidur aja," jawab Om Burhan dengan maksud menenangkan. Sepanjang perjalanan setelah kejadian tadi, anak itu berhenti memainkan ukulelenya. Buat memecahin suasana tegang, akhirnya Om Burhan ngajak ngobrol anak itu. Obrolan singkat tersebut cukup membantu untuk mencairkan suasana tegang dan juga ketakutan anak itu. Tapi ada satu hal lain yang Om Burhan sadari. Perjalanan ini terasa jauh sekali. Dan ini jalan bukan mengarah ke alamat anak itu. Loh, tuh anak kecil diculik. Ngawur aja. Om Burhan kesasar. Hah? Ia salah ngambil jalan di pertigaan sebelumnya. Anak itu sadar. Ia bertanya sama Om Burhan. "Pak, ini bukan arah jalan ke rumah saya, Pak," katanya dengan nada yang kelihatan panik juga. Iya Dek, kayaknya saya salah jalan di pertigaan tadi. Ini lurus dulu ya, cari jalan buat putar balik, kata Om Burhan dengan maksudnya nenangin anak itu. Semakin mengarah lurus, jalan semakin sempit, dan Om Burhan baru sadar bahwa mereka terjebak di sebuah pemakaman. Hah? Anak itu juga sadar, dan Om Burhan kaget banget ketika anak itu menangis sambil ngomong, "Aku mau pulang, aku mau ketemu mama, aku mau pulang." Om Burhan juga ikut panik dan juga bingung bagaimana bisa dia kesasar ke dalam pemakaman. Ditambah lagi, dia bingung bagaimana mobilnya harus putar balik. Sambil mencari jalan, Om Burhan terus menenangkan anak perempuan itu. "Iya Dek, tenang ya, ini di depan bisa putar balik, tenang ya." Lalu Om Burhan kembali ke jalan keluar dari pemakaman itu, yang ternyata jauh dari jalan raya. Di sepanjang jalan, anak itu sudah tidak menangis lagi. Hanya terdengar suara segukan dan sisa menangisnya. Dalam hati, Om Burhan juga bertanya-tanya, kok bisa dia tersesat di komplek pemakaman yang sejauh itu? Pikiran Om Burhan kalut. Saat ini yang ada di kepalanya hanya mengantarkan penumpangnya ini ke tujuan dan pulang lalu istirahat. Mobil terus berjalan ke arah Jalan Sultan Agung. "Ini benar ya jalannya?" tanya Om Burhan kepada anak itu. "Iya Pak, benar. Dari sini masih lurus, perempatan depan belok kiri, rumah pagar putih tinggi Pak," jelasnya. Om Burhan mengendarai mobilnya sesuai dengan arahan anak itu. Dan mereka akhirnya sampai di depan rumah anak itu. Om Burhan menyalakan lampu depan sambil ngomong, "Nah, sampai akhirnya Dek." Tapi gak ada suara sama sekali dari arah kursi penumpang. Om Burhan menengok ke belakang, lalu sadar kalau anak itu gak ada. Loh, kok hilang? Shh. Nih, aku cerita dulu. Om Burhan heran. Perasaannya, dia sama sekali gak dengar ada suara sekedar tutup pintu. Tiba-tiba, kaca mobil Om Burhan diketuk. Om Burhan kaget banget saat itu. Lalu Om Burhan buka kaca mobilnya. "Pak, berapa ongkos nganter anak saya?" tanya seorang ibu-ibu. 50.000 aja Bu. Om Burhan jawab, masih dengan kondisi yang bingung banget. Sambil ibu itu mengambil uang di dompetnya, Om Burhan nanya lagi, "Adiknya kemana Bu?" "Anak saya sudah meninggal 5 bulan yang lalu."
Memang kadang-kadang pulang ke rumah. Makasih ya Pak udah dianterin. Did you get the goosebumps? Oh my god. Terus anak itu matinya kenapa? Jangan-jangan dia mati karena dilindas taksi. Makanya dia ngehantuin semua supir taksi yang jalan malam-malam. Shit, anjir coy. Ya udah, kalau gitu kita balikin aja ke teman-teman di rumah. Menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. And See you on the next video.